menyapa bersama-sama kita. Yuk memuji Tuhan Yesus. Amin. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang susah, mereka yang hidup dalam kemiskinan dan dalam keadaan berdosa, hati kami iba seperti hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Ku berikan roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, ini kesukaanku. Hore! Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang susah, hati ini iba seperti hati Tuhan Yesus. Amin. Ku beri hati melayanimu, ku berikan roh yang rela melayani dan Tuhan, ini tugas kami. Keberanian bagi kami. Amin. Ku berikan roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, ini kesukaanku. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Oh, ku berikan roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, ini kerinduanku. Dan menyenangkan hati Tuhan, ini kesukaanku. Hore! Siapa pribadi-pribadi yang rindu kesukaannya, hidupnya menjadi melayani, senangkan Tuhan dan juga melakukan kehendak Bapa. Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan setiap kerinduan kita hari ini diberkati Tuhan Yesus. Amin. Kerinduan yang senangkan hati Tuhan. Wah, luar biasa banget. Hidup untuk Kristus dan hidup untuk berbuah-buah bagi kemuliaan namanya. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam keadaan sakit, mereka yang dalam keadaan susah, hati ini iba seperti hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, amin. Ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Ku berikan roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, ini kesukaanku. Siapa yang kesenangan Tuhan? Berikan pada kami
hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal si Bapa, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang susah dan dosa, hati kami rindu Tuhan melihat mereka dipulihkan, mendapat jalan keluar, mereka diampuni, disembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ku berikan roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, ini kesukaanku. Oh Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Amin. Ku berikan roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, ini kesukaanku. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ku berikan roh yang rela melayani, ku berikan roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, ini kesukaanku. Dan menyenangkan hati Tuhan, ini kesukaanku. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Wah, banyak komentar. Meskipun apa itu tadi, tetap putih benar. Amin. Puji Tuhan. Ya, menyapa Bapak Ibu sekalian, ada Pak Melki, ada Ibu Ina, ada Norma, ada Risma, ya, puji Tuhan, dan banyak lagi saudara-saudara sekalian. Ya, tadi juga saya lihat ada komentar katanya ada datang ke Geraha YHS itu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, jangan datang ke YHS di luar kebaktian, ya, karena Bapak Ibu nanti tidak bertemu, nanti nunggunya kasihan. Jadi Pastor sampaikan, ingatkan kembali dan selalu ingatkan bahwa kebaktian Minggu pagi jam 8 WITA disertai dengan baptisan dan doa-doa bagi Bapak Ibu yang membutuhkan doa-doa. Di luar hari itu kita masih seperti ini, online, dan sepanjang hari Pastor form doa, ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hal ini terus Pastor sampaikan supaya Bapak Ibu tetap mengandalkan Tuhan, dan juga Pastor Andy juga ada manfaatnya dalam arti ketika melayani, biar senternya adalah Tuhan Yesus, bukan kepada manusia. Kalau Bapak Ibu misalnya setiap hari mau datang, tidak ada kebaktian, ngapain? Lama-lama nanti saya diberhalakan, saya tolak itu dalam nama Yesus. Saya tidak mau. Saya mau orang datang kebaktian, beribadah kepada Tuhan. Ya, itu saja Bapak Ibu sekalian, supaya di hari-hari berikutnya tidak ada yang datang di luar hari kebaktian, supaya Bapak Ibu sekalian bisa dilayani. Kalau butuh, segera datangi gereja di mana Bapak Ibu berjemaat. Kalau saudara ke layanan ini bisa lewat form doa, atau setiap pagi ada live streaming. Dan kalau saudara-saudara mau ikut kebaktian itu Minggu pagi jam 8 WITA bersama Pastor Andy, disertai baptisan dan doa-doa. Bahkan kedepannya Pastor juga rindu bagi-bagi berkat, misalnya contoh bagi-bagi beras gitu. Puji Tuhan, ini kerinduan, karena
Fokus pelayanan Pastor Andy Simon adalah untuk orang-orang miskin dan orang-orang sakit. Dari mana saya belajar ini dan apakah saya mensuarakan ini baru hari ini? Tidak. Sebetulnya inilah salah satu rahasia besar di dalam pelayanan ini, yaitu perhatikan orang-orang miskin. Dan mungkin tidak semua berani mendeklar, apalagi membuat sebuah pernyataan seperti ini hari ini, bahwa fokus pelayanan ini kepada orang-orang miskin dan kepada orang-orang sakit. Tapi saya mau saudara-saudara bisa memahami bahwa pelayanan adalah sebuah keputusan, pelayanan adalah sebuah komitmen. Apakah bisa selama ini kita terapkan pelayanan ini? Kok bisa? Karena ini adalah ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus, jujur kalau kita memikirkan saja itu agak sukar. Tapi coba kita mulai dengan seperti pujian tadi, kerelaan. Kita berikan roh yang rela melayani, pasti bisa deh. Ya, pasti bisa. Kalau misalnya ada yang lain, hamba Tuhan lain, gereja lain dengan fokus pelayanan yang lain, puji Tuhan, kira itu memberkati. Kan kita tidak harus menjadi sama. Pastor Andy nggak perlu iri dengan keberhasilan Bapak Ibu membangun pekerjaan Tuhan yang diberi besar. Demikian pun kami yang melayani orang-orang sederhana, orang miskin, orang-orang sakit, juga jangan sampai terjadi iri dengki silang pendapat lalu tubuh Kristus luka. Ya, puji Tuhan. Ini tadi sedikit pembukaan. Nah, sekarang kita mau time for karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yuk kita melihat Bible, ajaran Tuhan Yesus bagi setiap kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-32. Injil pasal 5 ayat 32. Puji Tuhan. Makasih, banyak kesaksian, banyak komentar-komentar yang memberkati. Lukas pasal 5 32. Di sini kisahnya bagaimana Tuhan Yesus saat diundang ke rumah Lewi, dan di sana waktu mereka makan-makan, ada orang Farisi yang itulah memperdebatkan. Nah, di dalam Lukas pasal 5 32, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Jadi saudara-saudara sekalian, di sini dengan tegas Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar." Dan rema yang saya dapatkan adalah Tuhan Yesus datang memanggil orang berdosa. Tuhan Yesus datang mencari orang sakit. Tuhan Yesus datang peduli dengan orang-orang miskin. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, bukan juga memanggil orang kaya, bukan juga memanggil orang pintar, bukan memanggil orang kuat, bukan memanggil orang cantik atau ganteng. Tetapi Tuhan Yesus datang memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Tuhan Yesus datang mencari orang-orang sakit supaya mereka menerima kesembuhan. Tuhan Yesus datang mencari orang-orang miskin dan membantu mereka supaya jiwanya itu boleh bersorak-sorai. Bahkan kalau kita melihat ayat sebelumnya, bukan orang sehat
itu terdapat di dalam ayat 31 dari Lukas pasal 5. Tetapi orang sakit. Jadi orang-orang yang sedang sakit hari-hari ini, Tuhan Yesus datang juga mencari engkau dan mau memberikan engkau kesembuhan. Lihat, fokus pelayanan Tuhan Yesus adalah orang-orang berdosa, orang-orang sakit, orang-orang miskin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, dari ayat ini kita sudah perkataan Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat bagian-bagian firman Tuhan yang tercatat di kitab Amsal dan kitab Mazmur, bagaimana hati Tuhan terhadap apa yang kita baca dari Lukas pasal 5 ayat 32 ini. Sekarang kita maju Bapak Ibu sekalian. Amsal 19 ayat yang ke-17. Amsal 19 ayat 17. Firman Tuhan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Dan siapa saja yang memperhatikan orang miskin, lemah, orang sakit, mereka itu membuat Tuhan berhutang loh. Jadi ketika siapa saja yang memperhatikan orang miskin, orang sakit, mereka membuat Tuhan berhutang sama mereka. Pesan ulang ya, Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Yang lemah ini ya orang yang berdosa, orang yang miskin, orang yang sakit. Apa kata firman Tuhan? Memiutangi Tuhan, artinya apa? Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Jelas ya? Jelas. Ini hati Tuhan bagi jiwa-jiwa. Mazmur 69 ayat 33. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini engkau hidup dalam kemiskinan, tidak usah minder, tidak usah khawatir, karena firman Tuhan ini datang buat engkau, supaya berdoalah kepada Tuhan Yesus. Karena firman dikatakan Mazmur 69 33, Tuhan mendengarkan orang-orang miskin. Orang-orang miskin didengarkan oleh Tuhan. Dan salah satunya Tuhan menjawab dengan mengutus hamba-hambanya untuk menjadi perpanjangan tangannya untuk memberkati orang-orang miskin. Kita maju sekarang Mazmur 72 ayat yang ke-13. Firman Tuhan, Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Perhatikan baik-baik. Tuhan begitu care. Tuhan begitu peduli dengan orang miskin. Bahkan salah satu ayat firman Tuhan di Bukit Bahagia, Matius pasal 5, Tuhan berkata, berbahagialah kalau engkau miskin. Engkau kaya di hadapan Tuhan. Akan sayang kepada orang lemah, orang sakit tidak ditinggalkan. Mungkin tidak punya uang untuk ke dokter,
karena untuk rumah sakit perlu biaya. Kita merasa kita sedih, kita merasa kita seorang diri. Tetapi firman Tuhan datang kepada orang-orang yang sedang lemah, orang yang sedang sakit. Tuhan sayang kepada kita yang lemah, yang sakit. Dan Tuhan peduli dan bahkan akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Sakitkah engkau hari ini? Miskinkah keadaanmu? Papakah hidupmu? Ini kabar terbaik buat saudara-saudara dalam hidupmu. Tuhan Yesus sayang kepada orang yang sakit dan orang miskin. Pastor berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kirimkan lebih banyak hamba-hambamu ya Tuhan, yang juga sayang kepada orang sakit dan orang-orang miskin. Ya tentu tiap hamba Tuhan diperlengkapi karunia yang berbeda-beda, panggilan ilahi bermacam-macam. Namun pastor berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tolong Tuhan kirimkan lebih banyak hamba-hambamu yang punya hati yang sayang kepada orang-orang miskin, orang-orang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 112 ayat 9 sampai 10. Kitab Mazmur 112 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan, ayat 10. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Jangan sampai kita menjadi orang fasik. Menjadi orang miskin tidak salah, tidak perlu malu. Orang sakit, tidak ada seorang pun yang pernah pesan penyakit dalam hidupnya. Penyakit bisa datang kepada setiap orang, bermacam-macam. Jadi kalau sudah hari sedang sakit, engkau hari ini hidup dalam kemiskinan, tidak usah malu, jangan putus asa. Yang penting kita jangan menjadi orang fasik. Orang fasiknya itu orang yang tidak percaya pada firman Tuhan. Jadi semisal Bapak Ibu, maaf, hari ini engkau hidup dalam kemiskinan, lantas firman Tuhan datang kepadamu yang berkata, Tuhan sayang kepada orang miskin, lalu engkau tidak percaya, itu bahaya. Nanti engkau menjadi fasik. Orang fasik secara garis besarnya adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya pada firman. Karena orang kalau nggak percaya Tuhan, ya nggak percaya pada firman-Nya. Karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau hari ini miskin, no problem. Sakit, Tuhan bisa menolong. Tapi jangan menjadi orang fasik. Karena orang fasik itu jalan menuju kebinasaan. Kalau hari ini saudara-saudara dengar firman Tuhan dan Tuhan tegur, minta ampun Tuhan, ampun kok selama ini saya kok hidup miskin, saya kok sakit-sakitan, tapi kok saya masih keraskan hati, kok belum percaya Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat saya ini, Andi Simon, jadi saksi hidup. Bagaimana saya dulu sakit, Tuhan sembuhkan. Bagaimana sampai hari ini saya dimampukan Tuhan. Saya bukan pengusaha, saya bukan orang kaya, tapi saya betul-betul percaya firman Tuhan. Dan saya menjadi hal-hal kecil, setiap perkara-perkara kecil. Kita nggak usah perkara besar. Tuhan suruh kita setia bertekun perkara kecil, karena yang besar-besar itu urusannya Tuhan. Kita yang kecil-kecil saja. Dan saya hari ini, Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, Tuhan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan itu ajaib, dengan firman-Nya Dia bela. Ya jelas ya,
Jadi saudara hari ini hidup dalam kemiskinan, emang kenapa? Gak ada masalah. Saudara hari ini sedang sakit, tidak ada pesan penyakit. Pesan GoFood, pesan pizza, pesan indeks handphone atau sepeda motor, tapi tidak ada yang pesan penyakit kan? Penyakit itu datang, jadi datang. Ada orang yang hidupnya sudah baik, jaga kesehatan, rutin olahraga, tiba-tiba satu hari bangun, ada benjolan di dadanya, dia cek ada tumor. Kalau itu terjadi atas hidupmu, selama engkau percaya firman Tuhan, engkau percaya Tuhan sayang kepada engkau, doa-doamu didengarkan oleh Tuhan. Ada yang pesan duit bahkan, tapi nggak ada yang pesan penyakit kan? Hanya orang-orang yang putus asa dalam hidupnya, sampai dia mau cepat mati. Karena dia merasa Tuhan meninggalkan dia, atau dia mungkin tidak ketemu dengan hamba Tuhan atau orang Kristen yang menyatakan kepada dia bahwa engkau yang sedang putus asa, jangan akhiri hidupmu, Tuhan sayang kepada engkau, dan berdoalah, Tuhan dengarkan doamu. Amsal 22 ayat yang ke-9. Firman Tuhan, kitab Amsal 22 ayat yang ke-9. Orang yang baik hati akan diberkati. Siapa? Ya, ini sebuah ajakan. Siapa yang mau menjadi pribadi yang baik hati? Amin. Di dalam Filipi pun berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kita jadi orang itu jangan munafik. Kadang-kadang saya bertemu orang yang munafik. Saat orang tidak buat apa-apa, didorong-dorong untuk berbuat sesuatu, care, peduli. Saat orang melakukan firman Tuhan, menjadi terang, menjadi garam, mereka berkata, kok pamer-pamer. Jangan kita jadi orang munafik. Tuhan juga ajarkan sini bahwa orang yang baik hati akan diberkati. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Mengenai dia pamer atau tidak, kita tidak tahu, hatinya yang tahu dan Tuhan yang lihat. Kalau kita belum bisa melakukan kebaikan hati kepada sesama, jaga mulut kita. Jangan karena kita belum bisa lakukan sesuatu bagi sesama, kebaikan hati bagi sesama, kita gembosin. Apa itu Andi Simon? Buat ini, buat itu, supaya dilihat orang. Tidak. Saya sedang menyatakan kebaikan hati Tuhan dalam hidup saya. Dan orang merasakan, engkau mendengarnya, jangan iri, tapi berlomba-lomba hidup untuk menyatakan kebaikan Tuhan di dalam hidup ini secara real kepada sesama Bapak Ibu terkasih. Orang yang baik hati akan diberkati. Karena apa? Perhatikan. Ia membagi rezekinya dengan si miskin. Orang yang baik hati akan diberkati, amin. Saya mau jadi pribadi yang baik hati, amin. Cara gimana? Ini, kita bagi-bagi berkat. Kepada siapa? Kepada orang miskin. Ya. Kalau kita lihat orang yang salah, ya kita doakan. Kalau kita lihat orang yang berhasil, kita belum bisa berhasil, kita juga berdoa. Jangan sampai
iri dengki itu ada dalam hidup kita. Termasuk kalau saudara pelayan Tuhan, ya, mari jadi pribadi yang baik hati. Tuhan berkata akan diberkati. Orang yang baik hati yang diberkati Tuhan akan membagi rezekinya dengan si miskin. Hidup itu harus selalu ada keseimbangan. Contoh, denyut jantung kita harus seimbang. Darahmu harus seimbang. Tensimu, tekanannya harus seimbang. 120/80, itulah keseimbangan. Kalau misalnya tidak seimbang, itu kalau tinggi bisa pusing, kalau rendah bisa lemas. Demikian pun hidup ini. Jangan hanya terus menerima, kita harus berbagi. Demikian pun saya sampaikan secara global kepada semua gereja. Gereja juga jangan hanya terus mengumpulkan, tetapi juga harus berbagi supaya seimbang. Karena keseimbangan itu perlu. Gereja-gereja yang mengumpulkan sekte, mengumpulkan persepuluhan, jangan hanya mengumpulkan, tetapi harus seimbang berbagi. Kalau tidak seimbang, hati-hati, nanti bisa sakit. Gereja pun kalau tidak seimbang di dalam praktek firman Tuhan bagian ini, bisa sakit. Nanti bisa menjadi rebutan tahta, jadi ladang bis, jadi tempat mencari uang dan sebagainya. Pastor sampaikan mohon maaf, ini firman jadi rema banget. Mari menjadi orang percaya, hamba Tuhan, gembala, gereja Tuhan, percayakan seimbang. Engkau banyak menerima, harusnya kita banyak memberkati. Apalagi misalnya gereja yang jemaatnya besar, sampai ribuan. Ya, dia mengumpulkan dari jemaat, seharusnya dia punya aksi. Pastor Andy hari ini bukan siapa-siapa, tapi Pastor Andy sendiri punya stok peti mati. Peti mati itu kami stok bukan untuk diri sendiri, ya, tetapi untuk mereka yang membutuhkan. Yang semisalnya ada kejadian dan mereka tidak mampu, kita memberkati. Ya, sedikit bocoran Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ada sebuah kerinduan Tuhan taruh di hatiku. Nanti di masa tua, jika Tuhan percaya saya umur panjang, Pastor mau mempersembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk pengabdianku kepada sesama sebuah yayasan Yayasan Pastor Andi Simon, yang di dalamnya bergerak di rumah duka, rumah kematian, atau yayasan sosial. Tidak sekarang, nanti ini hanya cerita. Lalu kalau Tuhan izinkan, nanti itu menjadi pengabdianku di masa tua. Ini kerinduan. Nanti di sana yang mampu bayarlah. Yang tidak mampu dan misalnya ada meninggal, kita kasih Bapak Ibu sekalian. Karena sedih kan, orang sudah ditinggal, keluarga terkasih, meninggal, apalagi kalau dia tulang punggung, lalu diberatkan biaya ini, biaya itu, bayar ini, bayar itu. Syukur kalau dia punya, kalau tidak punya bagaimana? Nah, Pastor rindu. Nanti masa tua nanti di Balikpapan ada pelayanan ini. Ya, amin. Terima kasih. Semoga dikabulkan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus bisa kabulkan. Karena kenapa? Kan Pastor nggak tahu umur. Kalau Tuhan kasih umur panjang, masa tuaku saya mau memberi pengabdian. Mungkin masa tua Pastor tidak lagi berkhotbah seperti ini, tidak lagi mendoakan orang-orang sakit karena keterbatasan fisik, tapi saya punya kerinduan bentuk pengabdian saya kepada Tuhan. Kalau sekarang masih bisa kita lihat ada komunitas, misalnya contoh ada satu sekolah yang katanya kemarin Pastor dicek juga di Balikpapan perlu dikunjungi. Nah, kalau bisa waktu yang tepat Pastor kunjungi, nanti di sana
kita bisa membawa berkat-berkat Tuhan, membawa bantuan gitu. Masih bisa datang gitu, bisa datang karena masih puji Tuhan sehat-sehat. Kalau nanti sudah tua, saya mau tua ada sebuah monumen untuk pengabdian pelayanan kepada Tuhan. Dan semua orang nanti kalau Tuhan kasih kesempatan ini, nanti dikelola oleh siapa gitu, jadi betul-betul sosial. Yang tidak mampu gratis, yang mampu silakan membayar. Tentu dengan bukan mencari keuntungan, tapi supaya tetap ini bisa jalan sebagaimana adanya dan bisa menjadi berkat. Ingat loh, yayasan sosial bukan ladang bisnis. Jadi namanya mengelola yayasan sosial itu harus betul-betul yang diutamakan, ditonjolkan sosialnya Bapak Ibu, bukan hitung-hitungannya. Ya, saya percaya. Ini tadi saya cerita hanya sharing saja. Mudah-mudahan kalau saudara misalnya ada kemampuan dan saudara sudah umurnya sudah tua, ya siapa tahu engkau bisa mulai di kota Bapak Ibu sekalian. Ya, engkau mulai, puji Tuhan. Mungkin di luar Balikpapan atau mungkin di Balikpapan. Kalau itu puji Tuhan. Iya, ada yang tanya, punya peti mati? Iya, kami stok peti mati ada 2 Bapak Ibu sekalian. Itu untuk memberkati yang kurang mampu. Jadi ini sudah kita buat bertahun-tahun dan sudah beberapa kali, bahkan juga kemarin ada yang beberapa orang meninggal, kita support mereka. Jemaat bukan, keluarga bukan. Kalau jemaat ya masih mending karena jemaat namanya ada take and give gitu ya. Ini kita enggak sama sekali. Maksudnya take and give itu adalah jemaat kan kalau gereja pada umumnya kan ya, itu bagus aja. Dan gereja harus peduli, harus memperhatikan, dan apa yang gereja dapat dari jemaat Tuhan ya mereka harus salurkan pada orang-orang yang jemaat yang kurang mampu. Nah tapi ini tidak, itu bukan jemaat. Dan jujur pastor ini, saya selalu katakan, saya ini bukan gembala yang baik, maka saya melayani hari ini Bapak Ibu kalau ke Grayas itu ya datang sekali, doakan ya puji Tuhan, pulanglah ke gerejamu, pulanglah ke kota di mana engkau ada dan setia bertumbuh di sana. Ya, sampaikan begini, ya kita juga dapat izin sementara. Yang kedua juga sampai kapan ya? Sampai masih percaya. Kalau Tuhan masih percaya, ya kita jalan. Kalau nanti satu hari Tuhan udah nggak percaya, sudah tidak ada yang datang ke gereja YS, Time for Web tetap muka, ya pasti Tuhan tunjukkan jalan yang lain untuk bagaimana pastor melayani Tuhan. Karena ini pelayanan bukan punya Andi Simon, ini pelayanan punya Tuhan. Jadilah padaku apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang saya inginkan. Jadi saya cerita ini hanya just share. Dan tadi banyak yang tadi doakan, amin. Kiranya hanya Tuhan bisa mengabulkan, biarpun kita punya perencanaan, punya apapun, set plan-nya, punya blueprint-nya, segala macam. Kalau Tuhan nggak kasih umur panjang, kan nggak ada ceritanya sampai di situ. Meskipun kita hari ini nggak punya kesanggupan, nggak punya apa-apa, mungkin kita miskin, kita mungkin lagi sakit. Kalau Tuhan berkata, aku mau, kasih kau umur panjang, angkatmu, aku mau mendengar doamu. Apa sih yang tidak bisa? Semua bisa Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan berkehendak, nggak ada yang tidak mungkin. Kalau sekarang mungkin merasa sehat, merasa kuat, merasa mampu, kalau Tuhan nggak izinkan. Karena yang kita punya ini adalah hari ini aja. Yang kita punya ini hanya hari ini Bapak Ibu. Bahkan yang kemarin itu bukan punya kita. Yang kemarin itu kalaupun tertinggal, kenangan. Hari esok bukan punya kita. Hari esok punya Tuhan. Yang punya kita hanya hari ini. Dengarkan, pastor ulangi. Yang punya kita hanya hari ini. Hari kemarin juga bukan punya kita lagi. Yang tertinggal hanya kenangan, memori. Hari esok juga bukan punya kita, punya Tuhan. Tuhan mau kasih, bersyukur. Tuhan mau tidak kasih, yang mau bikin apa? Jadi hari-hari yang Tuhan kasih, jangan lupa doa, baca firman, memuji Tuhan, melayani Tuhan. Ingat, yang kita punya hari ini loh, hari ini aja. Besok bukan punya kita, masih punya Tuhan. Mau kasih, Tuhan puji Tuhan. Gunakan yang baik-baik ya.
Orang yang baik akan diberkati. Karena apa? Orang baik itu yang diberkati Tuhan membagi rezeki dengan si miskin. Satu ayat lagi yang terakhir ya hari ini. Amsal 28 ayat 27. Ya, kitab Amsal 28 ayat 27. Firman Tuhan, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Hore! Ajaib kan? Nah, bisa dimengerti. Kalau Tuhan berkehendak, sekalipun sakit, sekalipun miskin, kalau Tuhan berkehendak, semuanya bisa sembuh, semua bisa dipakai Tuhan. Kalau Tuhan nggak berkehendak, biarpun sehat, biarpun kaya, tidak jadi Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Tuhan ingatkan kembali satu ayat ini, siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan. Yes, bingung, aneh. Udah percayalah firman Tuhan. Memang ajaib firman Tuhan. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Ada ayat yang berkata di kitab Mazmur, ya, dahulu muda, sekarang menjadi tua, tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar meminta-minta, tidak pernah melihat anak cucu orang benar ditinggalkan. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi siapa yang memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Tuhan juga katakan di kitab Amsal, luar biasa. Ada yang suka menabur, semakin diberkati. Ada yang pelit pikir, semakin berkekurangan. Nah ini, siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan. Dan saya mau ambil bagian. Saya bukan pengusaha tambang. Saya nggak punya lahan batu bara. Tapi saya punya firman yang saya hidup, saya percayai bahwa selama saya mau memberkati orang-orang miskin, selama fokus pelayanan Andi Simon, ini tidak generalisasi ya, ini Andi Simon yang Tuhan taruh. Selama Andi Simon fokus pada orang-orang miskin dan pada orang-orang sakit, saya percaya firman Tuhan tidak akan menderita, tidak akan kekurangan, tidak akan buntu doanya. Amin. Doa-doanya terus jos. Ya, dan apa yang diperlukan di dalam melayani orang miskin dan orang-orang sakit senantiasa Tuhan yang akan limpahkan. Urapan kesembuhan Tuhan tolong terus mengalir, dan juga berkat-berkat ilahi daripada memampukan, kekuatanmu daripada Tuhan mampukan kita terus bisa memperhatikan kepada orang-orang miskin dan kepada orang-orang sakit. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Maksudnya jangan tutup mata kalau ada orang-orang miskin di sekitar kita. Ya, saudara mau bagian firman Tuhan ini dengar, ini keras, tapi kalau saudara mau aminkan dan saudara mau hidupi, pasti luar biasa banget. Iya leh, pasti mi iya, cocok mi sudah itu kalau begitu. Ya sudah, itu saja yang Pastor share hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan juga informasi dan pengetahuan bagi Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan Yesus juga pelayanannya fokus kepada orang-orang sakit, orang-orang miskin, dan orang osa. Puji Tuhan, Pastor berdoa bagi saudara-saudara yang sedang dalam tubuh, yang sedang sakit, yang sedang susah, yang sedang miskin, yang hidup dalam dosa. Bolehkah Bapak Ibu angkat dua tangan? Waktu engkau angkat tangan, kami hamba Tuhan berdoa dan memberkati engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti firman Tuhan tadi berkata, doa-doa dari orang miskin Tuhan menjawab, Tuhan mendengar. Tuhan Yesus datang bukan mencari orang yang sehat, tapi orang yang sakit. Angkat tangan saudara dan berdoa masing-masing. Urapan dari Tuhan mengalir saat ini. Saat engkau berdoa, doamu tidak hambar, doamu tidak hampa, doamu tidak kosong, doamu diurapi oleh Tuhan. Amin. Dan tidak akan kau rasakan saat ini bagaimana urapan itu mengalir di tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus. Glory to God, thank you Lord Jesus. Aliran kesembuhan ini mengalir, membawa kesembuhan di setiap hati, di setiap tubuh, di setiap keadaan lemah, di setiap jiwa yang tertekan, batinnya, aliran kesembuhan ini.
rindu menerimanya? Amin. Touch! In Jesus' name. You free, you heal, you save, you clean. In Jesus' name. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kita doakan hari ini, kita percaya dengan iman, Tuhan mendengar dan kita menerima jawaban doa. Puji Tuhan, masuklah hari yang baru dengan ucapan syukur, dengan firman Tuhan, dengan kekuatan puji-pujian kepada Tuhan, dan kita melihat Immanuel, Tuhan beserta kita sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Bless you. Dadah. Kiss bye. Dor. Yes. Shalom.